Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Famoni Daili, alamat Desa Gunung Cahaya, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat. Saat ini, saya mengikuti program pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Negeri Medan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Saya kategori 1 tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 2018-0009-1466 dengan nomor induk mahasiswa 9223410770. Sekarang saya melaksanakan praktik ujian kinerja di Satuan Pendidikan Sekolah Saya Mengajar, yaitu UPTD SD Negeri 078458 Ilifa Maugel. Alamat Desa Tiga Serangkai, Kecamatan Lahemi, Kabupaten Nias Barat. Berikut praktik ujian kinerja saya. Terima kasih. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Kak. Apa kabar? Sehat. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Sudah makan? Sudah. Bagus, baik. Anak-anak, seperti biasa kita harus memulai dengan berdoa kepada Sintike untuk membawa kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah membukakan dari perjalanan masa Kristus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai belajar. Sintike, Adik Pak. Chelsea, Adik Pak. Arif, Adik Pak. Tovan, Adik Pak. Marta, Adik Pak. Jonathan, Adik Pak. Petrus. Adik Seperti biasa, sebagai anak bangsa yang baik, maka kita harus mengawali dengan lagu wajib, yaitu Tanah Airku. Untuk itu kepada anak-anak saya ajak berdiri dan kita menyanyikan lagu Tanah Airku. selama
untuk membiasakan membaca selama 15 menit. Silakan membaca ya. Kalau ada yang tidak bisa dibaca, tanya saya ya. Sudah membaca semua? Sudah. Masih semangat? Masih. Semangat. Saya ajak berdiri, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Silakan duduk. Baik. Bapak mau bertanya. Kemarin kita sudah belajar. Bapak mau tanya, pelajaran apa, tentang apa pelajaran yang kita bahas kemarin? Tentang benda mati dan benda hidup. Tentang benda mati dan benda hidup. Benda hidup seperti apa? Seperti manusia, apa lagi? Hewan, apa lagi? Tumbuhan. Pintar. Kalau benda mati apa? Meja. Terus kursi. Lemari. Benda apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita ini? Coba sebutkan yang Bapak tulis. Meja. Meja. Kursi. Dan lain sebagainya. Banyak ya? Apakah terbuat dari bahan yang sama? Tidak. Baik. Kalau meja terbuat dari apa? Kayu. Kursi? Lemari? Papan tulis? Tempat sampah? Plastik. Sapu? Plastik. Plastik. Adakah yang tidak? Ada. Dan lain sebagainya. Baik anak-anak. Sekarang pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang benda yang terbuat dari kayu. Yang menjadi materi kita pada hari ini yaitu tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Dengan wacana berjudul benda terbuat dari kayu, melalui bacaan, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam wacana. Kedua, dengan menjawab pertanyaan pada persiapan bercerita, siswa mampu menceritakan kembali informasi secara lisan tentang benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari kayu dengan percaya diri. Berikutnya, dengan melakukan praktik musyawarah, siswa mengetahui arti penting melakukan musyawarah untuk menyelesaikan musyawarah dengan tepat. Berikutnya, dengan menjawab pertanyaan seputar musyawarah, siswa dapat menceritakan pengalamannya dalam melakukan musyawarah dengan tepat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang, anak-anak, saya ajak untuk
menyimak. Apa yang kita simak adalah benda yang terbuat dari kayu. Nah, sekarang anak-anak silakan membaca wacana tersebut. Anak-anak nanti membaca, menyimak, mengambil kesimpulan yang ada di bacaan atau di wacana tersebut, benda yang terbuat dari kayu. Silakan dibaca dulu. Saya berikan waktunya 5 menit. Ya, baca. Silakan dibaca. Nanti ada tugas kita. Silakan dibaca. Satu orang di sini, satu orang di sini. Kita ada 10. Sudah semua? Sudah. Apa saja yang termuat di dalam bacaan wacana benda yang terbuat dari kayu? Nah, di situ ada benda yang terbuat dari kayu apa? Seperti apa? Lemari, meja, terus apa lagi? Kursi. Sesuai dengan wacana. Kursi apa lagi? Lemari. Itu adalah yang ada di dalam wacana. Benda ini adalah benda yang terbuat dari kayu. Apa lagi? Di paragraf berikutnya, kayu bagian dari apa? Bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, bagaimana caranya? Dengan menebang pohon. Terus apa lagi? Belum dikirim ke pabrik atau pusat pergajian. Terus potong kayu. Terus mengeringkan kayu atau dijemur. Di buku yang saya kasih tadi, di situ ada LKPD. Nah, sekarang anak-anak silakan menjawab 1 sampai 4. Ada di LKPD-nya. Silakan menjawab sesuai dengan isi wacana benda yang terbuat dari kayu. Sekarang siapa yang mau tampil? Arif, silakan berdiri dan sampaikan saja, tidak masalah. Ya. Kalau waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu 2 hingga 4 minggu.
Ada tanggapan? Tidak. Semua benar? Tepuk tangan. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut. Ada di LKPD anak-anak. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan halaman 12 dan 13. Di sini anak-anak ada gambar. Di sini ada gambar saya kasih. Dan anak-anak nanti tempelkan sesuai dengan urutannya ya. Iya, Pak. Saya akan bagikan dan silakan ditempelkan di kotak yang sudah tersedia. Nah, ada ekor yang nanti di situ jangan dikasih semua. Silakan ditempelkan. Sesuaikan urutannya ya. Ini kan kelompokmu, kerjasama kalian bagaimana cara menyusunnya, ya. Jangan ditengok-tengok saja ya. Ayo. Anak-anak, siapa yang bisa? Pertama. Baik, ini. Silakan. Maju. Besarkan suaranya ya. Ya. Memotong kayu. 4. Mengeringkan kayu. Mengeringkan kayu. Baik. Sekarang perlihatkan kepada teman-temanmu gambarnya. Bagaimana tanggapannya teman-teman? Benar. Benar semua? Benar. Benar. Tepuk tangan. Duduk. Siapa lagi? Saya Pak. Ini Pak. Baik, kita terus. Kita terus dulu ya. Masih ada gilirannya. Silakan dibaca. Baik, silakan perlihatkan kepada teman-temanmu. Bagaimana? Ada tanggapan? Benar. Benar. Benar atau tidak? Benar. Benar. Silakan berikan tepuk tangan untuk. Ada yang lain si Arif? Oke, silakan maju. Arif. Pohon 1. Minimal pohon 2. Batang pohon dikirim ke pabrik. 3. Memotong pohon. 4. Mengeringkan kayu. Silakan nampakkan kepada teman-temanmu. Ada tanggapan? Tidak. Tidak, semua benar. Semua. Bagus, tepuk tangan. Siapa lagi? Baik, silakan maju. Silakan maju. Pohon 1. Pohon ditebang. 2. Pohon dikirim ke pabrik. 3. Pengiriman lauk. 4. Dikeringkan dijemur. Coba dilihat. Coba dilihat. Ada tanggapan? Tidak. Masa sih? Ada tanggapan? Tidak.
Coba dibaca ulang. Coba dibaca ulang. Didengarkan, ya. Coba. Pohon. 1 pohon ditebang, 2 pohon dikirim ke pabrik, 3 pengiriman long, 4 dikeringkan, dijemur. Bagaimana? Salah. Sebenarnya di mana letak yang salah? Yang nomor 3. Nomor 3. Gambarnya salah tidak? Benar. Benar gambarnya. Keterangannya benar tidak? Salah. Itu yang Salah. yang salah. Tepuk tangan. Sebentar, apa yang harus dikasih di situ? Pemotongan kayu. Bagus ya. Siapa lagi? Kami. Silakan maju. Silakan. Oke. Pohon. 1 pohon ditebang, 2 pohon dikirim ke pabrik, 3 pohon kayu, pemotong kayu, 4 pengeringan kayu. Baik, silakan perlihatkan. Ada tanggapan? Tidak. Semua benar? Semua. Baik, kasih tepuk tangan. Nah, anak-anak, tadi ada satu yang Salah. salah. Kesalahannya hanya di keterangan. Nah, jawabannya adalah pertama yaitu pohon. Kedua, Dikirim ke pabrik atau pusat pengerjaan. Terus pemotongan kayu, potongan kayu. Terus pengeringan kayu atau dijemur. nah, ini adalah cara pengolahan sebelum menjadi kayu. Baik. Anak-anak, saya berikan kesempatan untuk menuliskan pengamatanmu di kolom yang tersedia. Nah, di kolom yang tersedia dimaksudnya anak-anak silakan mencatat di bukunya masing-masing seperti nama benda serta kegunaannya masing-masing minimal 5. Ya, silakan dicatat masing-masing ya. Banyak benda di sekitar kan? Banyak. Banyak. Itu tadi benda udah saya catat sini. Baik. Siapa duluan? Baik, kamu. Silakan. Ayo. 1 meja tempat menulis, Iya. 2 kursi tempat duduk, Bagus. 3 pulpen untuk menulis, 4 lemari tempat buku, 5 sapu untuk menyapu lantai, 6 tong sampah untuk tempat sampah, 7 tas tempat buku. Wah, banyak ya. Tepuk tangan. Kamu siapa lagi? Saya. Baik. Arif. Meja tempat menulis, tempat sampah untuk membuang sampah, tas tempat buku, pulpen untuk menulis, kursi tempat duduk, buku untuk membaca, penghapus untuk menghapus. Bagus, tepuk tangan. Siapa lagi? Siapa lagi? Bagus ini. Meja tempat menulis, pulpen untuk menulis, kursi untuk duduk, penghapus untuk menghapus, lemari tempat buku. Bagus, tepuk tangan. Kalau begitu, kita tepuk semangat.
Silakan berdiri. Tepuk semangat. Hebat anak saya. Baik. Sekarang kelompok di sebelah saya, kelompok A sebelah kanan saya, dan sebelah kiri saya adalah kelompok B. Silakan merapat di sini, gabungkan meja ini. Sekarang saya berikan kesempatan untuk membaca selama 5 menit. Silakan. Ayo. Silakan membaca ya. Selama 5 menit. Di wacana tersebut ada apa di dalamnya? Ada siapa dulu? Ada orang. Orangnya namanya siapa? Siti dan teman-temannya. Nah, di dalam wacana tersebut Siti mempunyai sebuah hutan. Fungsi hutan dalam wacana adalah dapat menyerap air hujan. Hujan menyimpan air dalam jumlah banyak. Nah, sekarang kita bisa melihat efek dalam penebangan pohon liar. Ya, dalam penebangan liar. Nah, efeknya apa? Terjadi banjir. Kemudian apa lagi? Tanah longsor. Nah, sekarang anak-anak kita melihat dampak penebangan liar melalui video berikut. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Berbagai makhluk hidup ada di hutan Indonesia yang berisi bermacam-macam binatang dan tumbuhan. Tapi sekarang ini hutan di Indonesia semakin sempit karena adanya kebakaran hutan, bencana alam, dan penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar menjadi salah satu penyebab hutan di Indonesia semakin sempit. Penebangan hutan ini dilakukan untuk mengubah hutan menjadi perkantoran, pemukiman, pabrik, atau pusat perbelanjaan. Penebangan hutan secara liar yang dilakukan terus-menerus dapat merusak lingkungan, di antaranya hilangnya kesuburan tanah, turunnya sumber daya air, menyebabkan pemanasan global, hilangnya habitat hewan dan tumbuhan di dalam hutan, dan menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Dengan adanya kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh penebangan hutan secara liar, maka sebaiknya kita harus menjaga kelestarian hutan kita. Berikut ini beberapa cara yang harus kita lakukan agar kelestarian hutan kita dapat terjaga. Yang pertama, menerapkan sistem tebang pilih atau menebang pohon yang sudah tidak produktif. Yang kedua, melakukan reboisasi untuk menggantikan satu pohon yang ditebang dengan menanam kembali satu pohon. Yang ketiga,
menggunakan hasil hutan secara bijaksana dan tidak berlebihan. Serta yang keempat, tidak menebang pohon secara sembarangan dan sewenang-wenang. Yuk teman-teman, kita jaga hutan kita agar tidak ada lagi hutan yang rusak. Bagus. Sudah menonton videonya? Sudah melihat dampak penebangan liar? Sudah ya? Baik. Baik, anak-anak. Sekarang kalian sudah saya bentuk kelompok, ya kan? Nah, silakan anak-anak bermusyawarah bersama kelompoknya. Nah, tadi ada KPD itu, silakan menjawab dengan melihat, membaca, menyimak melalui bacaan video. Nah, anak-anak silakan menjawab pertanyaan melalui musyawarah bersama. Silakan. Sudah siap? Sudah. Baik. Dari kelompok A silakan ditampilkan di depan. Ayo. 1. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Memberikan hukuman bagi penebang liar. 2. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Menyebabkan hutan gundul, terjadinya erosi dan tanah longsor. 3. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Menanam pohon kembali, tidak menebang pohon sembarangan dan merawat pohon. Mengapa pohon musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Musyawarah penting untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan masalah secara bersama. Baik, ada tanggapan dari kelompok B? Tidak. Tidak, tepuk tangan. Kelompok B tampil di depan. Siapa yang tampil? Silakan. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Memberikan hukuman kepada pelaku penebangan liar tersebut. 2. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Akan menyebabkan banjir, tanah longsor, dan erosi. 3. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula, menanamnya kembali? Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Musyawarah penting untuk menyatukan perbedaan pendapat, menumbuhkan rasa kebersamaan, melatih mengemukakan pendapat hingga menyimpulkan kebenaran. Bagaimana kelompok ada tanggapan? Tidak. Tidak. Baik, tepuk tangan. Nah, kita sudah melakukan musyawarah. Bagaimana musyawarahnya, anak-anak? Lancar? Lancar. Nah, bisa memberikan pendapat? Bisa. Nah, baik, anak-anak.
anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak. Semua jelas? Baik. Kalau begitu, yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu berhubung lampu sudah mati, maka Bapak membacakannya saja ya. Kesimpulan pertama, 1. Benda kayu dapat diolah setelah menebang pohon, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian, memotong kayu, mengeringkan kayu. Kedua, kayu memiliki keunggulan yaitu mudah dibentuk dan tahan lama sampai ratusan tahun. Ketiga, kayu memiliki kelemahan yaitu mudah terbakar, mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Kesimpulan kedua yaitu fungsi hutan dapat menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah banyak. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Demikian anak-anak pembelajaran kita. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing.